Yang berikutnya, yang ketiga. THI. Is it inspiring? Apakah perkataan kita menginspirasi atau memanipulasi atau memprovokasi? Apakah perkataan Anda menginspirasi orang? Apakah orang jadi terbangun, semangat mendengar perkataan Anda? Amsal 10 ayat 21 berkata gini. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Harusnya bibir kita nih gini, membimbing hidup orang jadi lebih baik, menginspirasi. Contoh, Anda punya Instagram, punya Facebook, TikTok. Boleh dong upload sesuatu, bikin caption yang lucu-lucu, boleh. Tapi dengar baik, lebih baik mengupload sesuatu yang menginspirasi. Jangan yang memanipulasi. Jangan yang provokasi. Apa yang terjadi di Jakarta? Gara-gara 1-2 orang yang memprovokasi, Jakarta jadi ada huru-hara. Di mana ada keributan dan kekacauan, sebenarnya ada provokator di dalamnya. Lihat betapa hebatnya kuasa perkataan kita. Bisa memprovokasi segitu banyaknya orang untuk mengacaukan kota. Amsal 29 ayat 8 berkata, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Saya tuh kalau ngomong sama suami saya tentang anak-anak saya hati-hati banget. Kenapa? Namanya laki-laki lebih emosian. Saya gak mau sampai dia emosi, dia marah sama anak saya terluka sama papahnya. Karena saya belajar, firman Tuhan berkata, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Jadi saya gak mau suami saya menyakiti anak-anak saya. Jadi kalau saya nyampaikan apapun ke suami saya pilih kata yang tepat. Kalau bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Ngeri. Jangan sampai omongan kita memprovokasi orang jadi marah. Jangan memanipulasi. Kalau di perusahaan atau komunitas Anda, tiba-tiba banyak orang yang bergosip. Suka ada ya, kumpul, berkelompok, lalu mereka mulai gosip. Mereka mulai ngomongin pemimpin, mulai ngomongin teman. Sebenarnya saya kasih tahu, cari biang keladinya. Cari pusat pencemoohnya. Karena firman Tuhan berkata gini, Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Sebenarnya ketika ada masalah yang bersumber dari lidah, cari aja satu orang ini. Cuma dia yang harus diberesin, gak semuanya perlu kena getahnya. Nah, saya belajar menemukan biang keladinya, ketika dia pergi semua tenang. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.